Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Pengampu, kepada dosen Muhtadin, SPD, MPD, dan teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami melalui makalah kami, yaitu makalah bahasa Indonesia yang berjudul tentang etika dan estetika dalam forum ilmiah. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Sebelumnya, perkenalkan, saya anggota dari kelompok 3, Iis Purwanti, dan ini teman saya, Ayu Safitri. Baiklah, langsung saja untuk pemateri pertama akan dipaparkan oleh teman kita, Ayu Safitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 2 forum ilmiah. Pengertian forum ilmiah adalah kegiatan diskusi dan presentasi yang dilakukan dalam bidang akademik untuk membicarakan mengenai informasi ilmiah. Biasanya forum ilmiah dilakukan dengan presentasi dan diskusi. Presentasi yang dilakukan dalam forum ilmiah ini berfungsi untuk menyebarkan informasi. Diskusi yang terjadi di dalamnya merupakan hal penting sebagai salah satu cara mencari solusi dan pengembangan materi ilmiah yang dikaji. Istilah forum ilmiah tidak ditemukan di KBB online, namun pengertian forum dan ilmiah adalah sebagai berikut. Forum artinya lembaga atau tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas, misalnya diskusi ilmiah. Dan ilmiah artinya bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan, memenuhi syarat kaidah, misalnya majalah yang berisi karya ilmiah. Dari pengertian di atas, forum ilmiah dapat didefinisikan sebagai pertemuan untuk membahas suatu hal secara keilmuan. Forum ilmiah ini bisa disebut dengan pertemuan ilmiah. Lanjut, saya akan menjelaskan apa-apa saja jenis-jenis forum ilmiah. Yang pertama ada diskusi. Diskusi merupakan forum ilmiah yang terpopuler. Diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Forum ilmiah diskusi melibatkan banyak orang. Diskusi dipimpin atau dipandu oleh seorang moderator dan dibantu pecatat diskusi yang disebut notulen. Dalam diskusi, semua peserta setara dan punya hak yang sama. Yang kedua, diskusi kelompok. Diskusi yang melibatkan beberapa orang disebut diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok dibutuhkan seorang pemimpin yang disebut ketua diskusi. Yang ketiga, focus group discussion atau FGD. FGD biasa digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian sosial. FGD adalah diskusi terfokus untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai. Jumlah pesertanya bervariasi antara 8 sampai 12 orang dengan panduan seorang moderator. Yang keempat, diskusi panel. Diskusi panel adalah diskusi yang menampilkan kelompok pembicara ahli, biasa disebut panelis. Para panelis ini menjadi pemateri atau pembicara dan menjawab pertanyaan dari peserta diskusi, seperti hadirin, penonton, atau pendengar. Diskusi panel membahas suatu topik oleh sebuah panel yang terdiri dari 3-6 orang yang dianggap ahli dan pemimpin oleh seorang moderator. Yang kelima ada presentasi. Presentasi secara umum artinya penyajian atau pertunjukan termasuk presentasi ide, gagasan, pemikiran pokok, konsep, dan lain-lain. Dalam konteks ilmiah, presentasi adalah penyajian karya tulis ilmiah di depan audiens khusus undangan. Yang keenam, seminar. Seminar adalah pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli, seperti guru besar, pakar, dan sebagainya. Seminar menghasilkan kesimpulan atau hasil pendapat bersama yang kadang-kadang diikuti resolusi atau rekomendasi. Dalam seminar yang menjadi pembicaranya adalah ahli pakar. Seminar seringkali dilaksanakan dalam bentuk dialog dengan moderator atau melalui sebuah presentasi hasil penelitian dalam bentuk yang formal. Yang ketujuh ada simposium atau sarasehan. Simposium adalah pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan dan membandingkan pendapat para ahli mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu. Simposium juga diartikan sebagai serangkaian pidato pendek.
Pembicara dalam simposium terdiri dari pembicara atau pembahas utama dan penyanggah atau pemasaran banding. Jalannya simposium dipimpin juga oleh moderator. Yang terakhir ada Semiloka. Semiloka adalah akronim dari seminar dan lokakarya, sehingga Semiloka merupakan gabungan acara seminar dan lokakarya. Dalam Semiloka, beberapa orang berkumpul di suatu tempat untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya. Pertemuan atau persidangannya biasanya menampilkan satu atau beberapa pembicara dengan makalah atau kertas kerja masing-masing, biasanya diadakan untuk membahas suatu masalah secara ilmiah. Yang berpartisipasi di dalamnya pun orang yang ahli dalam bidangnya. Lanjut, adapun jenis-jenis pertemuan lainnya, di sini ada 5, yaitu konversi pers, santiaji, muktamar, dan bedah buku. Baiklah, pemateri bab 3 akan disampaikan oleh teman kita Iis Perwanti. Baiklah, kita lanjut pada bab 3, yaitu tentang etika dan estetika dalam forum ilmiah. Di sini ada pengertian etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat kebiasaan, di mana etika berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Jadi kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah kita diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Kemudian secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Selanjutnya pengertian estetika. Kata estetika berasal dari kata estetis, yaitu artinya perasaan, autus essintivitas, karena memang pada awalnya pengertian itu berhubung dengan lidah dan perasaan. Dalam pengertian teknis, estetika adalah ilmu keindahan atau ilmu yang mempelajari keindahan kecantikan secara umum. Pengertian ini berdasarkan kepada bila kita memandang sesuatu secara umum, maka objek itu dapat memberikan rasa senang, puas, dan sebagainya yang sejalur dengan kata tersebut. Estetika secara sederhana adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia berbentuk, dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Pembahasan lebih lanjut mengenai estetika adalah sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke penutup, yaitu kesimpulan dari materi etika dan estetika dalam forum ilmiah. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Dapat disimpulkan bahwa suatu forum ilmiah merupakan pertemuan dilakukan oleh mahasiswa ataupun pelaku-pelaku ilmiah lainnya yang berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi ilmiah. Dalam forum ilmiah, presentasi ilmiah merupakan suatu kegiatan yang pasti dilakukan, sebab mahasiswa merupakan intelektual yang berkewajiban menyebarkan ilmu yang dimilikinya. Kemahiran untuk melakukan presentasi ilmiah merupakan suatu kebutuhan. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan kegiatan di forum ilmiah diperlukan aturan-aturan yang harus dipenuhi. Adapun etika yang harus dijaga oleh peserta antara lain sebagai berikut. Pertama, setiap peserta harus jujur pada dirinya sendiri, artinya dia akan bertanya jika memang tidak tahu, akan mencari klasifikasi apabila masih bingung atau belum yakin, akan mengecek apakah pemahamannya sudah benar ataukah belum, dan sebagainya. Selain itu, setiap peserta wajib menghargai pendapat atau gagasan orang lain. Dalam hal ini, masyarakat bahwa dia wajib menyimak apabila ada orang yang berbicara atau bertanya. Misalnya, ketika orang lain telah mengusulkan gagasan, dia tidak akan berbicara seolah-olah dialah pengusul pertama gagasan tersebut. Dalam suatu forum ilmiah, kegiatan yang sangat ditonjolkan adalah kemampuan berkomunikasi. Keberhasilan suatu forum ilmiah adalah jika pelaku ilmiah dapat berkomunikasi secara baik dan benar,
sehingga informasi ilmiah juga dapat tersampaikan secara optimal pula. Kemampuan berkomunikasi yang baik bisa menjadi keindahan tersendiri dalam jalannya suatu forum ilmiah. Dalam konteks bahasa Indonesia, contoh nilai keindahan dapat dicontohkan dengan karya puisi. Puisi menggunakan kata-kata yang indah, pembawaannya lembut dan berirama. Begitu halnya dalam berforum ilmiah, akan terlihat lebih indah jika pelaku dalam forum tersebut baik moderator, audiens maupun penyaji yang menyajikan karya ilmiahnya dengan komunikasi yang baik. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.